Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Aprilita Witari Chandrawati, NIM 2250805001111041 dari kelas H7E Bahasa Indonesia Budidaya Perairan Universitas Brawijaya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel ilmiah yang saya kerjakan, yaitu mengenai perkembangan kematangan gonad terhadap biologi reproduksi ikan kembung lelaki Rastraliger canakurta di perairan pesisir Takalar, Sulawesi Selatan. Pertama yaitu pendahuluan. Untuk pendahuluan sendiri itu ikan kembung lelaki atau yang biasa dikenal dengan Rastraliger canakurta merupakan salah satu ikan pelagis kecil yang hidup di perairan pantai dan tersebar luas di seluruh bagian tengah Indo-Pasifik. Jadi ikan ini termasuk salah satunya tersebar luas di daerah Sulawesi Selatan, yaitu di perairan pesisir Takalar. Dan tingginya minat masyarakat terhadap ikan kembung lelaki ini menyebabkan banyak nelayan mengeksploitasi tanpa memperhatikan banyaknya sumber daya yang musnah akibat eksploitasi tersebut. Penangkapan ikan lebih sering menggunakan dengan alat tangkap seperti pancing, ulur, jaring insang, dan pukat cincin. Namun masyarakat dari pesisir perairan Takalar sendiri lebih sering menggunakan jaring insang dibanding dengan pukat cincin karena biaya operasional dari jaring insang sendiri itu lebih murah dan lebih banyak diminati daripada pukat cincin yang lebih modern tapi biaya operasionalnya juga tinggi. Dan dengan menggunakan jaring insang sebagai alat tangkap, hasil dari selektivitas tangkapan tersebut menjadi rendah, dalam artian ukuran ikan yang telah ditangkap itu menjadi beragam atau bervariasi. Hal tersebut dikarenakan dengan beragamnya hasil tangkapan sampingan, dan secara biologis menjadi salah satu ciri bahwa sumber daya mengalami penurunan di alam dan dapat mengancam keberlanjutan sumber daya dari ikan kembung lelaki sendiri. Dengan penurunan sumber daya tersebut pula akan dapat mengakibatkan Indonesia mengalami kesulitan dalam produksi secara nyata melalui kegiatan perikanan tangkap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kematangan gonad terhadap biologi reproduksi ikan kembung lelaki Rastraliger canakurta di perairan pesisir Takalar. Penelitian ini juga memberikan manfaat teoritis, yakni diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan perkembangan gonad pada ikan kembung lelaki. Dan untuk manfaat praktis sendiri, yaitu memberikan informasi baik bagi penulis dan pembaca, dan saran ilmiah bagi pengelola perikanan terkait dengan perkembangan kematangan gonad ikan kembung lelaki yang dapat dipertimbangkan terkait dengan rencana pengelolaan ikan kembung lelaki di perairan pesisir Takalar sendiri, agar dapat dimanfaatkan, yang nantinya akan dimanfaatkan secara optimal dan berkesinambungan, serta agar sumber daya ikan kembung lelaki, stok ikan tidak mengalami kepunahan, dan Indonesia nantinya tidak akan mengalami kesulitan. Selanjutnya yang akan dibahas di dalam artikel ini yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, ikan kembung lelaki. Apa sih ikan kembung lelaki? Jadi ikan kembung lelaki itu merupakan salah satu jenis ikan pelagis kecil yang hidup di perairan pantai dan lepas pantai dengan gerombolan besar. Ikan kembung lelaki sendiri memiliki jenis yang sama dengan betina, dan karakteristik dari ikan kembung lelaki yaitu memiliki bentuk tubuh seperti torpedo, yaitu seperti ikan tuna, ikan selar, dan sebagainya. Lalu badan dari ikan kembung lelaki sendiri mempunyai bentuk badan yang lonjong dan pipih. Ciri sini yang membedakan ikan kembung lelaki jantan dan betina adalah adanya bintik atau totol hitam dekat sirip dada pada ikan kembung jantan. Ikan kembung lelaki sendiri memiliki kebiasaan makan yaitu memakan plankton besar seperti Copepoda dan Crustacea. Untuk ukuran ikan kembung lelaki biasanya berkisar antara 18,4 sampai 30 cm. Dan ikan kembung lelaki sendiri mempunyai insang yang lebih besar daripada yang lain karena ikan kembung memakan plankton besar. Lalu selanjutnya ada habitat dan penyebaran ikan kembung lelaki. Habitat penyebaran ikan kembung lelaki sendiri tersebar di daerah tropis yang mempunyai suhu permukaan laut dari minimal 17 derajat Celcius hingga suhu optimal yaitu 20 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius, dengan daerah penyebaran yang mencakup seluruh perairan di Indonesia. Untuk beberapa pendapat, ikan kembung lelaki itu biasanya ditemukan di perairan yang jernih atau mempunyai kadar garam yang sedikit.
Lalu penyebaran dari ikan kembung lelaki sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama penyebaran vertikal dan yang kedua horizontal. Apa bedanya dari vertikal dan horizontal? Untuk yang vertikal sendiri dipengaruhi oleh suhu dan gerakan harian plankton seperti faktor hidrografis dan salinitas air laut. Sedangkan penyebaran secara horizontal dipengaruhi oleh arus laut. Lalu ada selanjutnya ada pukat cincin yang digunakan sebagai alat tangkap dari ikan kembung lelaki sendiri. Pukat cincin atau push chain digunakan untuk menangkap ikan yang bergerombol atau shoaling di permukaan laut, dan alat ini digunakan untuk menangkap ikan yang dan alat ini mempunyai komposisi yang memang digunakan untuk menangkap ikan-ikan pelagi seperti ikan layang, ikan bentong, ikan kembung, banyar, dan tongkol. Selain pukat cincin, ada jaring insan yang digunakan sebagai alat tangkap yang sering digunakan oleh masyarakat nelayan di sekitar pesisir perairan Takalar. Jaring insan itu apa sih? Jaring insan merupakan alat tangkap pasif yang ditempatkan pada jalur berenangnya ikan atau gerombolan ikan. Ikan-ikan yang akan terjerat di ikan-ikan yang tertangkap akan terjerat di sekitar operkulumnya pada mata jaring. Pengoperasian alat ini terdiri dari penebaran yaitu setting, perendaman, swaking, dan penarikan yaitu hauling. Lama penangkapan dalam satu kali tangkap yaitu 10 hingga 12 hari. Jaring insan atau gillnet sendiri itu merupakan alat tangkap yang pasif kan. Jadi dengan pasifan tersebut, tingkat selektivitas atau menangkap ikan dengan ukuran dan spesies dari populasi tertentu itu akan rendah karena ukuran mata jaring yang digunakan pada gillnet itu relatif berukuran sangat besar, sehingga tangkapan juga bervariasi. Selanjutnya ada hubungan panjang bobot. Bobot sendiri itu fungsi dari panjang ikan. Ikan diibaratkan sebagai suatu bentuk kubus dengan volume yang berdimensi 3 dengan panjang di pangkat 3, sedangkan ikan memiliki bentuk yang berbeda-beda. Berdasarkan analisis, panjang dan bobot ikan dapat diperoleh dari nilai B yang menentukan kondisi ikan tersebut. Semakin tinggi nilai B, maka ikan tersebut semakin gemuk dan sebaliknya. Pada ikan sendiri, itu terdapat perbedaan antara bobot dan panjang yang didapat karena ikan yang tertangkap didominasi ikan yang berukuran kecil. Dan dari dominansi ikan ukuran kecil tersebut, yang pertumbuhan panjangnya lebih cepat daripada bobotnya itulah yang mempunyai nilai B tersebut. Selanjutnya ada tingkat kematangan gonad. Tingkat kematangan gonad sendiri itu sebagai tahapan perkembangan gonad sebelum dan sesudah memija. Informasi TKG ini, tingkat kematangan gonad ini sangat penting karena selain untuk menentukan musim pemijahan, TKG juga untuk menentukan musim pemijahan. TKG juga untuk menentukan target dalam memanfaatkan suatu sumber daya ikan. Pengelolaannya dapat dilakukan secara lebih hati-hati agar sumber daya ini tetap terjaga. TKG sendiri ditentukan secara visual atau makroskopis berdasarkan ciri morfologis gonad ikan, khususnya ikan jantan. Gonad jantan itu seperti bentuk testis, ukuran testis, pengisian testis dalam rongga tubuh, serta warna dari testis sendiri. Untuk perkembangan gonad yang matang merupakan bagian dari reproduksi ikan sebelum terjadi pemijahan. Jadi informasi yang diperoleh untuk mengetahui tingkat kematangan tersebut yaitu berdasarkan waktu pemijahan ikan tersebut. Juga ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dari tingkat kematangan gonad, seperti makanan dan suhu yang bisa berpengaruh pada kondisi dari ikan tersebut, ikan kembung lelaki tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metodologi penelitian. Untuk metode yang digunakan sendiri yaitu menggunakan jenis metode penelitian kualitatif, yaitu dengan pendekatan studi pustaka dalam pengumpulan datanya. Dengan mengumpulkan berbagai sumber kepustakaan baik primer maupun sekunder. Penelitian ini juga dilaksanakan dengan cara mencari bahan yang mendukung dalam pendefinisian masalah melalui buku-buku, internet, jurnal yang erat kaitannya dengan objek permasalahan mengenai pembahasan ini. Pengumpulan yang diambil dalam metode ini yaitu menggunakan dengan mencari sumber dan mengkonstruksi dari berbagai sumber, contohnya seperti buku, jurnal, dan riset mengenai perkembangan kematangan gonad terhadap biologi reproduksi ikan kembung lelaki berdasarkan panjang dan bobot, ukuran pertama matang gonad, dan tingkat kematangan gonad yang dilakukan dengan mengambil data yang sudah ada dan diteliti sebelumnya.
Selanjutnya akan masuk kepada bagian hasil dan pembahasan, yaitu bagaimana pengaruh perkembangan kematangan gonad terhadap biologi reproduksi ikan kembung lelaki di perairan pesisir Takalar, Sulawesi Selatan. Yang pertama yaitu mengenai pembahasan dan hasil dari hubungan ukuran panjang dan berat. Hasil dari uji pada ikan kembung lelaki diketahui bahwa pola pertumbuhan dari ikan kembung lelaki sendiri yaitu alometrik negatif dengan nilai B kurang dari 3, di mana pertumbuhan panjang tubuh ikan itu lebih cepat daripada pertambahan beratnya. Artinya, ikan tersebut panjang dan kurus, sehingga berdasarkan nilai panjang ikan yang tertangkap, maka ikan-ikan ini merupakan ikan-ikan yang masih dalam proses pembesaran menuju dewasa. Ukuran ikan yang ditangkap sangat dipengaruhi oleh alat tangkap yang diterapkan oleh kegiatan dari penangkapan sendiri. Jika penangkapan ikan yang belum dewasa berlangsung secara terus-menerus, hal ini akan mengancam ketersediaan sumber daya pada masa yang akan mendatang. Lalu hubungan dari panjang tubuh dan berat tubuh ikan itu juga berguna untuk menilai pertumbuhan dari individu per individu dan menentukan stok dari spesies yang sama. Pola pertumbuhan yang bersifat alometrik negatif dari ikan kembung lelaki sendiri dapat mempengaruhi di mana pertambahan berat itu lebih lambat daripada pertambahan panjang. Hal-hal yang mempengaruhi proses dari pertumbuhan sendiri, yang pertama ada kematangan gonad, yang kedua ada pemijahan, yang ketiga ada umur, dan yang terakhir itu faktor-faktor kimia yang berada di lingkungan di dalam perairan sendiri. Lalu selanjutnya itu tingkat dan indeks kematangan gonad. Tingkat kematangan gonad ikan kembung lelaki itu didapatkan tingkat yang bervariasi. Hal tersebut itu berarti bahwa ikan kembung diduga memijah sepanjang tahun. Ikan kembung jantan didominasi dengan tingkat kematangan gonad 3. Jadi setiap persentase komposisi tingkat kematangan pada setiap saat itu dapat digunakan untuk menduga terjadinya pemijahan, dan persentase yang tinggi itu tuh dari tingkat kematangan gonad yang besar itu merupakan puncak dari pemijahan, walaupun pemijahannya sepanjang tahun. Faktor-faktor yang lain yang dapat mempengaruhi dari kematangan gonad diantaranya itu berat, umur, jumlah telur, dan lingkungan. Kemudian lingkungan berpengaruh terhadap pertambahan berat tubuh ikan pula. Perkembangan gonad juga itu sejalan dengan indeks kematangan gonad atau IKG, di mana jika nilai indeks semakin mendekati batas kisar maksimum pada saat terjadi pemijahan, maka ikan mempunyai nilai IKG lebih kecil dari 20%, yang merupakan kelompok ikan yang memijah lebih dari 1 kali selama setahun pada setiap tahunnya. Ikan kembung sendiri itu memijah sepanjang tahun dengan 2 musim puncak, yaitu Desember sampai Februari dan Mei hingga Agustus. Selama mencapai kematangan ini, spesies ini itu akan mengulangi siklus reproduksi yang berulang-ulang setiap tahunnya. Siklus reproduksi dalam gonad itu dari tahap perkembangan, pemijahan, hingga kemunduran dan istirahat. Pematangan gonad pada ikan itu terjadi dalam 2 tahapan, yaitu tahap pertumbuhan gonad hingga mencapai kedewasaan kelamin dan tahap pematangan gonad. Tahap pertumbuhan itu ketika ikan mulai dewasa hingga mencapai dewasa kelamin. Kalau tahap pematangan gonad itu terjadi pada saat ikan dewasa kelamin lalu berkembang selama proses reproduksi masih berjalan normal. Dalam tingkat dan indeks kematangan gonad sendiri dipengaruhi oleh 2 faktor yang utama, yaitu fekunditas dan ukuran pertama matang gonad. Apa sih fekunditas itu? Jadi fekunditas itu merupakan jumlah telur yang masak sebelum dikeluarkan pada waktu ikan memijah. Jumlah telur yang didapat pada ikan kembung lelaki itu sebanyak 96.924 butir dan dengan nilai terendah sebanyak 2.314 butir. Tinggi rendahnya jumlah telur ini dapat disebabkan karena perbedaan ukuran gonad. Lalu selain fekunditas, yaitu ukuran pertama matang gonad. Ukuran pertama matang gonad pada ikan kembung lelaki ini pada jantan pertama mencapai matang gonad pada saat berukuran panjang 247 meter mili. Dan informasi mengenai ukuran pertama matang gonad itu dapat digunakan sebagai indikator ketersediaan stok reproduktif dan waktu ikan yang sudah siap untuk ditangkap dengan menggunakan alat tangkap yang selektif. Ukuran panjang ikan saat pertama kali matang gonad itu relatif bervariasi kan, walaupun berasal dari spesies yang sama. Ukuran pertama gonad yang
menunjukkan adanya perbedaan tersebut itu dapat berbeda karena adanya perbedaan kecepatan pertumbuhan akibat asupan makanan yang didapat ketika selama dalam proses perkembangan matang gonat ikan kembung lelaki. Untuk hasil pembahasan yang terakhir yaitu bagaimana sih cara mengelola ikan kembung lelaki yang tepat di perairan pesisir Takalar agar sumber daya pada perairan tersebut tidak mengalami penurunan. Yaitu yang pertama yaitu dengan cara mengatur waktu penangkapan untuk tidak melakukan penangkapan berlebih pada waktu puncak pemijahan. Waktu yang tepat untuk puncak pemijahan sendiri itu ketika bulan April hingga Juni, sehingga ikan-ikan yang matang gonat itu ketika mendapat waktu yang tepat matang gonat dari ikan-ikan tersebut itu tidak banyak tertangkap agar proses pemijahan dari ikan kembung lelaki juga tidak terganggu. Dan menggunakan penghitungan menurut metode Spearman-Garber itu ukuran ikan kembung lelaki baik jantan atau betina itu seharusnya ditangkap ketika berukuran 292 mm, sehingga ikan-ikan tersebut itu bisa diberi kesempatan untuk memijah sehingga populasi ikan dari ikan kembung lelaki itu tetap terjaga. Sebelum menutup presentasi yang saya bawakan sendiri, dapat disimpulkan bahwa perkembangan dari kematangan gonat itu tidak sama dan adanya kelompok ikan yang memijah itu tidak bersamaan. Di perairan pesisir Takalar sendiri di perairan pesisir Takalar sendiri terdapat ukuran yang belum matang hingga memijah yang dapat diindikasi bahwa perkembangan kematangan gonat itu tidak sama dan adanya kelompok ikan yang memijah tidak bersamaan. Nilai EKG yang bervariasi atau nilai indeks keragaman gonat yang bervariasi juga disebabkan oleh beberapa faktor lingkungan yang berhubungan langsung dengan ketersediaan makanan sebagai sumber energi untuk perkembangan somatik dan reproduksinya. Ukuran dari kali pertama matang gonat ikan itu juga dapat disebabkan oleh perubahan lingkungan, faktor abiotik, genetik, populasi, perbedaan letak wilayah, kualitas perairan, dan besarnya tekanan penangkapan. Dan perkembangan kematangan gonat terhadap biologi reproduksi ikan kembung lelaki berdasarkan hubungan panjang berat ikan kembung lelaki baik jantan maupun betina bersifat alamatik negatif, yang artinya bahwa pertambahan panjang itu lebih cepat daripada pertambahan berat. Hal tersebut juga itu mengindikasi bahwa adanya tekanan akibat penangkapan. Dan saran penelitian yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi dasar terkait dengan kegiatan penyelenggaraan model penyuluhan perikanan mengenai pengelolaan penangkapan ikan kembung secara berkelanjutan di perairan pesisir Takalar. Penelitian ini juga sebagai suatu bahan masukan atau rekomendasi pada cara pengambilan keputusan dalam suatu pengelolaan sumber daya ikan kembung yang baik, lestari, dan juga berkelanjutan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.